Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh ya. Setelah satu semester kita lewati di semester 1, sekarang kita udah memasuki semester 2. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi pertama di kelas 11 semester 2 mengenai APBN dan APBD ya. KD-nya adalah menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Kemudian bagaimana menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Sebenarnya kemarin di semester 1 kita sudah membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, APBN dan APBD ini adalah salah satu instrumen ya kebijakan fiskal melalui keuangan negara baik pusat maupun daerah ya. Nah, tujuannya adalah setelah melakukan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menganalisis peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi, sehingga menimbulkan rasa peduli pada hasil pembangunan yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Jadi kalau misalnya kalian punya sekolah, ya dananya dari APBN dicoret-coret, ya kira-kira pantas nggak, ya? Sekolah yang udah dibangun oleh pemerintah melalui dana APBN kemudian kita rusak gitu ya, itu nanti akan ada kaitannya. Kenapa sih kita harus menghargai? Sebenarnya APBN itu singkatan dari anggaran dan pendapatan dan belanja negara. Oke, negara belanja. Sekarang pertanyaannya pendapatannya dari mana? Ya dari kita, uang kita ya. Nah, uang kita sama pemerintah jadiin pendapatan, kemudian dibelanjakan buat fasilitas umum. Buat siapa? Buat kita juga. Peta konsepnya adalah APBN dan APBD ini nanti akan terbagi menjadi dua. Pertama kita akan bahas APBN, kemudian kita akan bahas APBD ini. Ya, bedanya kalau APBN itu pemerintah pusat negara, kalau APBD itu pemerintah daerah. Ya, mulai dari pengertian, fungsi, tujuan, mekanisme penyusunan sebenarnya sama, cuma nanti di komponennya akan berbeda. Ya, bedanya adalah tadi negara dan daerah. Ya, nah pertama kita akan bahas dulu APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. APBN tahun 2020. Ya, APBN adalah rencana keuangan tahun pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Ya, sebenarnya APBN itu adalah isinya teorinya ya, suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu. Biasanya setahun. Makanya APBN itu setiap tahun pasti ganti, undang-undangnya pasti ganti juga. Nanti APBN 2021, undang-undangnya tahun 2020 karena disusunnya tahun 2020 ya. Kemudian fungsinya, secara teoritis fungsi APBN itu ada 6. Ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, dan fungsi pengawasan. Alokasi, bagaimana pendapatan negara kemudian yang bersumber dari pajak dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya ya. Fungsi distribusi yaitu distribusi pendapatan dari pajak untuk transfer payment, misalnya subsidi, dana pensiun. Nah, itu sebenarnya adalah fungsi distribusi ya, mendistribusikan sebagian pendapatan kepada masyarakat agar pendapatan menjadi lebih merata. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara bisa teratur, stabil ya. Nah, kemudian yang keempat adalah fungsi otorisasi, menjadi dasar dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran. Kemudian ada fungsi perencanaan, karena direncanakannya di tahun sebelumnya, maka ini bisa jadi perencanaan untuk tahun yang berjalan ya. Dan fungsi pengawasan sebagai pedoman apakah pemerintah sudah menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan. Nah, sebenarnya kita bisa praktis, bisa demo dari mana? Dari APBN. Wah, APBN-nya anggarannya segini. Ternyata ya, yang dibangun nggak segitu. Artinya apa? Pemerintah itu sudah benar belum sih kerjanya? Gitu. Anggaran udah ada, APBN udah ada, sumbernya segini, kemudian jumlahnya segini, tapi pelaksananya tidak sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Maka itulah kemudian jadi alasan bagi sebagian orang untuk melakukan aksi protes ya, demo gitu ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi serta kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi kalau misalnya nggak ada yang bangun jalan, nggak ada yang bangun sekolah, nggak ada yang bangun jembatan, terus kita kapan makmurnya gitu ya?
Nah, ini adalah tugas pemerintah untuk menyusun APBN. Kemudian mekanismenya, sebenarnya APBN itu disusun tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya APBN-nya 2020, disusunnya tahun 2019, ya. Nah, awalnya dimulai dari pemerintah menyusun RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam bentuk nota keuangan melalui rapat departemen dan lembaga. Jadi semua lembaga negara, semua departemen, semua kementerian itu kemudian menyusun rencana anggaran, ya. Kemudian diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Nah, itu rapat tuh, ya. Nah, kadang-kadang nih ya, teorinya mah bagus ya, tapi kan prakteknya kan kita nggak tahu nanti ya. Bisa jadi ada deal-dealan sana sini, kemudian APBN-nya menjadi tidak proporsional, bahkan tidak memihak kepada masyarakat, bahkan cenderung bisa dikorupsi misalnya, ya. Kemudian pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. Wah, sidangnya ramai sekali, ya, dibahas semua, ya, anggaran untuk tahun depan, misalnya tahun 2020 kan dibahasnya tahun 2019. Nah, itu dibahasnya di DPR, ya. Kemudian kalau sudah dibahas baru disetujui, ya, oleh DPR. Nah, nanti R-nya hilang, bukan RAPBN lagi namanya, jadi APBN sesuai dengan undang-undang. Karena APBN ini akan dibuat dalam bentuk undang-undang, tetapi ada kalanya, ya, pemerintah ketika mengajukan RAPBN itu tidak disetujui oleh DPR. Tapi kalau di pemerintah itu, kalau di Indonesia itu alhamdulillah hampir setiap tahun itu pasti disetujui, ya. Apalagi kalau misalnya anggota DPR-nya kebanyakan yang pro kepada pemerintah, jadi nggak ada masalah. Hanya saja beberapa kali, ya, ada negara juga termasuk Amerika dulu pernah, ya, shutdown karena anggarannya tidak disetujui oleh parlemen. Itu contoh misalnya. Kemudian, nah, kalau begitu seperti apa Pak? APBN dilaksanakan dengan APBN tahun sebelumnya. Jadi APBN-nya akan digunakan APBN tahun sebelumnya. Nah, sebenarnya rugi kan, ya? Karena kan pasti berubah. Tapi ketika misalnya APBN yang digunakan tahun sebelumnya itu ternyata tidak sesuai dengan yang tahun sekarang, ya berarti rugi sebenarnya. Nah, itulah kelemahannya kalau misalnya sampai APBN tidak disetujui oleh parlemen DPR, ya. Nah, APBN dilaksanakan dengan diperkuat keputusan presiden tentang pelaksanaan APBN. Nah, itulah prosesnya, ya, mekanisme penyusunan APBN. Ya, ini pelakunya adalah Kementerian Keuangan. Jadi semua departemen nanti akan menyerahkan RAPBN-nya kepada rencana anggarannya kepada Kementerian Keuangan, ya. Nanti Kementerian Keuangan yang akan menyusun. Ya, bisa jadi misalnya anggaran yang diajukan 20 miliar, ternyata nanti setelah dibahas di Kementerian Keuangan atau di DPR malah jadi 10 miliar. Kenapa? Karena dianggap tidak begitu urgen misalnya, tidak begitu penting. Jadi prosesnya sebenarnya panjang, ya. Nah, ini untuk pengantar APBN, ya. Mudah-mudahan nanti kalau APBN udah bisa, ya, APBD juga sebenarnya nggak terlalu sulit, ya. Cuman yang paling penting adalah kalian tahu apa itu APBN, kemudian fungsinya apa, sehingga nanti bisa merasa, wah, ini anggarannya dari APBN, ya. Tapi pertanyaannya, Pak, pendapatannya tuh dari mana saja, ya? Pakai uang saya nggak, gitu? Ada uang saya nggak di situ, ya? Lalu kemudian, Pak, itu belanjanya buat apa aja, ya? Apakah dikorupsi nggak? Nah, ini kalau secara teoritis sebenarnya APBN itu kan sudah posnya tuh udah pasti ini buat ini, buat ini, buat ini. Cuman pada praktiknya mungkin ada beberapa yang dikorupsi, tapi ya mau nggak mau, ya, APBN itu harus disusun sesuai dengan kebutuhan, begitu, ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana komponen pendapatan dan belanja negara apa saja, ya, pada pertemuan berikutnya. Cukup untuk pertemuan ini. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum.